Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan, ingin berbagi bersama kami, bersama pemirsa, boleh sekali ya. Kami undang Anda ke studio kami. Kita ngobrol, berbincang, dan kami akan carikan solusinya. Tapi kalau misalnya nggak sempat, nggak apa-apa. Kirimkan saja pertanyaan Anda lewat email, ya, bisa bentuk teks ataupun video. Nanti praktisi kesehatan akan membantu untuk mencarikan solusinya kepada Anda. Nah, pemirsa, yang namanya kesehatan harus kita jaga. Kita tidak bisa membayar orang lain melakukan sebuah hal yang bisa membuat kita jadi sehat, tapi kita yang merasakan manfaatnya. Nggak bisa. Harus kita yang melakukannya. Satu masalah kesehatan saja bisa bikin hidup berubah, bisa berbahaya. Bagaimana kalau masalah kesehatannya lebih dari satu? Artinya, resiko kita terkena penyakit yang berbahaya pun bisa lebih banyak. Ini adalah sebuah kisah yang pernah dialami oleh narasumber kami kali ini, yaitu Pak Syafi'i. Ini dia kisahnya. Muhammad Syafi'i. Setelah mengalami stroke pada tahun 2022 kemarin, ia sadar betapa berharganya kesehatan. Syafi'i menyadari hal ini dapat terjadi karena dirinya yang sudah lalai dengan hipertensi. Padahal, ia sudah mengetahui kondisi ini sejak dirinya masih muda. Alhasil, selama bertahun-tahun, tekanan darah Syafi'i menjadi tidak terkendali. Dan tanpa ia sadari, hal itu membuatnya mengalami stroke. Dokter mengatakan, Syafi'i terkena stroke akibat ada pembuluh darahnya yang pecah di bagian otak sebelah kiri. Dampak dari stroke ini, Syafi'i sempat tidak bisa berjalan karena anggota tubuh bagian kanannya terasa lemah. Bahkan, bicaranya pun menjadi pelok. Syafi'i ingin bisa kembali sehat seperti dulu lagi. Ia ingin bisa beraktivitas seperti dulu saat sebelum dirinya mengalami stroke. Sudah hadir bersama kami di studio ada Pak Muhammad Syafi'i. Apa kabar Pak Syafi'i? Baik. Baik ya Pak ya? Senyumnya sih aku senang nih ya. Dan didampingi oleh sang istri tercinta, ada Ibu Murni. Apa kabar Bu Murni? Baik. Baik ya. Iya. Sama ada Mas Boy Abidin. Mas Boy apa kabar? Alhamdulillah sehat kan Ronald? Sehat dong, Mas Boy sehat ya? Alhamdulillah sehat. Good. Oke. Dan juga ada Mas Nurman Saputra. Apa kabar Mas Nurman? Baik Kang Ronald dan pemirsa di rumah tetap harus sehat karena kita di program Go Healthy. Nah pemirsa, narasumber kami kali ini Pak Syafi'i dan Ibu Murni ya adalah pasangan yang seia sekata. Saking seia sekatanya, masalah kesehatannya pun sama. Betul Bapak Ibu? Betul. Sama-sama tensinya tinggi betul? Iya. Cuman bedanya kalau Pak Syafi'i udah jadi komplikasi, udah jadi stroke. Tentang hipertensi nih ya. Tadi kan di video Bapak bilang kalau Bapak tuh udah tahu hipertensi dari dulu. Ini Bapak biarkan saja atau gimana sih Pak? Dibiarkan, enggak dibiarkan diurusin. Artinya ke dokter? Ke dokter. Periksa? Dipantau? Pantau. Dikasih obat? India. Diminum? Tidak. Tidaknya lantang ya. Jadi diminum obat hipertensinya kalau terasa aja begitu Bapak? Iya. Yang dirasakan apa kalau lagi kambuh tuh? Pusing sebelah. Ibu kalau tensi lagi tinggi, apa yang terasa di badan? Paling pusing. Pusing juga? Iya. Tapi kalau biasanya kalau udah buat tidur, hilang gitu. Dibawa tidur, hilang. Ibu udah tahu lama hipertensinya? Jarang, nggak pernah ya. Nggak pernah ngecek? Oh nggak pernah cek. Ya Allah. Sampai tadi dicek. Oke, pemirsa, nih kami memeriksa tensi mereka berdua sesaat sebelum melakukan syuting. Ini tekanan darah Pak Syafi'i ini angkanya 201 di sistolnya dengan 130 angka diastolnya. Ini Bikin deg-degan nggak sih Mas Boy? ya, aduh saya takut Bapak ada serangan aja Pak, ya stroke yang kedua nih Pak. Ya artinya saya nggak ada takutin Pak. Ini karena realitanya di medis memang normal tekanan darah itu 120/80. Ini udah jauh banget. Jauh banget. Jauh banget dan ini sudah kita Ya Allah. ya harapannya ini jangan sampai terjadi krisis hipertensi, kondisi yang memang sangat berbahaya ya. Jadi ini harus hati-hati. Nah, selain Bapak juga kita lihat tekanan darah Ibu Tuh, saya sekatakan 188/90. Dan ini harus jadi perhatian, artinya bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh, bisa kita anggap sebagai, oh kalau rasanya nyeri baru saya minum obat, bukan seperti itu. Karena apa yang terjadi, kalau misalkan tidak ada rasa sama sekali, itulah yang harus diwaspadai. dulu waktu kena stroke yang terdampak sebelah mana Pak? Sebelah kanan. Sebelah kanan, lumpuh saat itu. Iya. Kaki, Kaki
Nggak bisa jalan dulu, Pak? Enggak. Ya Allah, berapa lama, Pak? 9 hari saya di rumah dirawat. Jadi pulang ke rumah tuh masih merangkak begitu jalannya. Ya Allah. Ibu ketika melihat Bapak kena stroke gimana, Bu? Ya sedih sih. Sedih ya? Iya. Jadi ini Mas Boy. kita lihat ya pemirsa gambar berikut ini ya pemirsa ya. Jadi ini bagian dari otak kita ya, karena otak ini kan suatu organ vital yang memang berfungsi untuk mengontrol semua kehidupan dalam sel-sel dalam tubuh Ya. kita. Ya, jadi untuk bergerak, untuk bernafas, untuk berbicara dan berpikir segala macam itu fungsinya ada di otak. Nah, otak itu supaya berfungsi baik dia perlu aliran darah, perlu makanan, perlu oksigen, nutrisi. Nah, aliran darah itulah yang menghidupi otak tersebut. Nah, kalau kemudian terjadi masalah pada dinding pembuluh darahnya, pecah pembuluh darahnya ya karena tekanan darah yang tinggi tadi, dia akan terjadi kerusakan pada organ otak tersebut. Ya ini kerusakannya masih kecil kalau serangan pertama, tapi serangan kedua dan berikutnya kerusakannya akan semakin Parah. luas sehingga Ya. dampaknya pun akan semakin berat. Jadi kita nggak nakut-nakutin nih Pak ya, artinya bisa juga pecah, bisa juga terjadi penyumbatan. Betul. Jadi di sini saya kasih gambaran ya, ini ilustrasi saja bahwa di seluruh tubuh kita itu terdapat pembuluh darah. Seluruhnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada jantung, kemudian ada otak, kemudian ada organ lain yang penting-pentingnya. Kalau terjadi pecah pembuluh darah atau sumbatan di area tersebut, maka hal-hal penting atau organ-organ penting seperti otak, seperti jantung itu akan mengalami kerusakan. Ya. Tapi tenang. Kami akan berikan solusinya. Boleh nih, Ya. Mas Boy, Jadi apa aja? kalau kita mau bicara mengenai kualitas darah pembuluh darah, memang banyak upaya yang bisa kita lakukan dan ini harus dilakukan secara terus-menerus ya. Kita menjaga atau menerapkan pola hidup sehat ya. Jadi olahraga, makannya harus dengan gizi seimbang, jangan terlalu banyak asin-asin, manis-manis, yang goreng-gorengan ya. Kemudian tidur cukup ya, jaga berat badan. Faktor stresnya juga dijaga dan kemudian kita harus rajin memeriksa tekanan darah kita secara teratur ya, secara berkala ya. Kemudian berikutnya bisa dibantu dengan teknologi laser ya, karena teknologi laser ini bisa membantu untuk menjaga supaya gini, tensi yang tinggi itu kan jantung berpompa ya, kemudian dia dialirkan ke sirkulasi dalam tubuh kita. Kalau pembuluh darah kita kaku, rigid, sempit, maka tekanan darahnya akan naik. Kemudian kalau darahnya kental, itu juga tekanan darahnya akan naik ya, karena pompa jantungnya terus memompa terus setiap saat selama kita hidup. Teknologi laser ini akan membantu supaya dinding pembuluh darah yang kaku tadi akan membuat pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis ya, dengan meningkatkan kadar nitric oxide ya, untuk supaya pembuluh darahnya menjadi elastis lebih lebar sehingga tekanan darahnya bisa terkendali. Kemudian tadi darah-darah yang kental yang mengandung kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, ini juga akan diurai ya, kekentalan ini oleh teknologi laser supaya dia tidak kental lagi dan dicegah untuk supaya tidak menggumpal lagi sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan harapannya tekanan darahnya akan jadi terkendali. Betul. Tadi juga sempat diperiksa Kang Ronald bahwa ibu dan bapak kolesterolnya mirip-mirip juga, tinggi semuanya ya. Ya, ini angkanya di kolesterol itu itu coba. Kita tampilkan kolesterolnya Bapak dan Bapak berapa? Bapak di 228. Mirip-mirip ya kan? Artinya apa? Di sini sudah terjadi yang namanya kenaikan dari kolesterol di dalam Maksimalnya tubuh. 200 loh, Bu. Maksimalnya 200 lebih juga. Berarti di sini ada kekentalan darah dan ini harus segera diperbaiki. Teknologi laser ini berperan untuk meningkatkan produksi energi kita tersebut. Nah, selain itu, ini kan masalahnya ada di bagian kepala nih ya. Jadi aliran darah atau pembuluh darah di area kepala karena sudah hilang keelastisitasannya, Ya. maka yang terjadi adalah cepat sekali dia pecah pembuluh darahnya. Ketika tensi tinggi, maka karena sudah tidak elastis, maka cepat sekali pecahnya. Nah, teknologi laser ini dia ada yang dimasukkan ke rongga hidung kita. Fungsinya apa? Mengembalikan kembali yang namanya elastisitas dari pembuluh darah di area kepala kita. Dengan begitu, elastisitas dari pembuluh darah di area kepala meningkat dan tensi kita juga ikut menurun. Baik. Jadi penting sekali nih untuk Bapak, Ibu, dan pemirsa di rumah untuk menggunakan teknologi laser mulai dari sekarang juga. Supaya Pak Syafi'i, supaya Ibu Murni lebih yakin dengan teknologi laser, ini banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas.
Jangan ditunda lagi, lakukan pola hidup sehat ya. Dan maksimalkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Nah, alat kesehatan dokter laser ataupun Aculaser Ultimate ini sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa kita melakukan terapi di mana saja, kapan saja, cukup gunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri pemirsa. Sebanyak 2 kali sehari saja dengan durasi bisa kita pilih 15 sampai dengan 60 menit. Nah, nanti nih sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun Aculaser ini akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oxide. Nah, manfaatnya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, juga mencegah terjadinya agregasi trombosit dan mencegah darah kental. Nah, alat kesehatan ini juga bisa digunakan buat Anda yang tidak punya keluhan. Artinya apa? Sebagai pencegahan. Ini jauh lebih baik justru. Ya, jadi mari mulai saat ini jadikan Aculaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ya, pemirsa ingat, jaga kesehatan tubuh, jangan sampai Anda baru sadar ketika Anda terserang komplikasinya. Gunakan dokter laser maupun Aculaser dari GoGo Mall. Ingat, dari GoGo Mall. Ya, makanya hubungi nomor ini. Ya, hubungi nomor ini adalah nomor dari call center kami yang akan membantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan juga ingat, ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Mau tanya-tanya? Boleh. Nah, penting buat Anda ketahui juga pemirsa, produk dokter laser ataupun Aculaser Ultimate yang asli itu berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi dan sudah terdaftar di pemerintah. Dan ingat, Anda bisa mendapatkannya di GoGo Mall. Jadi kalau misalnya Anda ingat teknologi laser, Anda ingat dokter laser, Anda ingat Aculaser, Anda juga harus ingat GoGo Mall. Ya. Ingat pemirsa, kami sering mengulang-ulang kalimat ini. Kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Yuk, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Oke pemirsa, Gohealth belum selesai, masih akan berbincang karena Pak Syafi'i tadi berbisik kepada saya. Mas, Kang Ronald, saya masih punya masalah lainnya. Loh, apa? Saraf kejepit. Atau simpelnya sering kita bilang sakit pinggang. Eits, hati-hati, itu bisa berbahaya. Seberbahaya apa? Kita akan bahas yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Gohealth, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device. Untuk mengatasi sakit pinggang, Dr. Q memiliki 5 teknologi dalam satu alat. Intelligent Dynamic Traction, meregangkan tulang belakang secara bertahap, sehingga dapat mengembalikan bantalan sendi tulang belakang yang menjepit syaraf. Infrared Heating, bermanfaat merelaksasi otot sehingga efektif mengurangi rasa nyeri di pinggang. Vibration Massage, 3000 getaran per menit, dapat melenturkan otot tulang belakang yang mengalami kekakuan. Dilengkapi 5 medical magnet, bermanfaat mengurangi peradangan pada proses penyembuhan nyeri pinggang. Hadir dengan teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat memperkuat otot untuk mencegah nyeri pinggang berulang. 5 teknologi dalam satu alat, efektif membantu mengatasi sakit pinggang dan syaraf terjepit. Hubungi call center kami sekarang juga. Gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device. Ikuti petunjuk pemakaian. Pemirsa, kembali lagi di Gohealth, cara tepat hidup sehat. Kita belajar di acara ini bahwa kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi jika Anda punya kolesterol yang tinggi, punya tensi yang tinggi, hati-hati komplikasi menanti Anda. Ya, yuk jadi perbaiki pola hidup sehatnya dan gunakan teknologi laser. Masih bersama Pak Syafi'i, ya, yang tadi sudah cerita bagaimana beliau gara-gara kolesterol dan tensinya membuat pecah pembuluh darah dan harus terkena stroke. Ya Pak ya. Ya. Beliau ternyata masih punya masalah yang lain. Masalahnya apa Pak? Saraf kejepit. Saraf kejepit tuh. Nah, syaraf kejepit, makanya nambah satu orang lagi di sini. Ada Mas Pin. Mas Pin apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Waduh, udah bawa alat peraga nih. Oh iya dong. Ini adalah tulang punggung kita ya? Betul sekali. Tulang belakang ya, tulang belakang ya. Biar kita lebih mengerti nanti saya praktekin. Oke. Pak Syafi'i, saya ingin tahu syaraf kejepit istilahnya gitu ya. Yang Bapak rasakan seperti apa sih Pak? Sakit dari mulai Dari pinggang? Sampai ke kaki. Sakit, sakitnya terus. seperti apa? Bukan kram kesemutan bukan? Enggak. Aduh. Sakit enggak bisa gimana ya bayanginnya. Sakit aja gitu. Aduh.
sakit terus sakit. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi mohon maaf nih, sebelah kanan terdampak stroke saat Stroke, itu, sempat lumpuh waktu itu, sempat lemah ya. Yang kiri terkena saraf kejepit. Iya. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi nggak bisa gerak. Jadi gimana kalau Mau tidur aja, balikin badan gitu aja nggak bisa. mengganggu sekali Pak itu Pak? Mengganggu. Luar Ya biasa. Tapi awalnya kenapa Pak bisa begitu? Nah, kira-kira Penyebabnya. apa? Penyebabnya itu saya ngangkut pasir, ngangkut di rumah lah gitu. Berat. Berat, agak berat sedikit. Itu Posisinya salah. Iya, posisinya mungkin. Ini kan hal-hal sederhana yang kita nggak tahu. Betul. Padahal bisa membawa ke masalah kesehatan lebih serius. badan saya bengkok, badan saya bengkok gitu. Badan bengkok. Bengkok. Badan bengkok jadinya. Gini, bengkok gini. Dulu Oh tuh iya, menahan sakit. karena menahan rasa Masya sakit Allah, kan. ya Tuhan. Nah kalau misalnya lagi kambuh, Bapak gimana cara mengatasinya? Saya makan obat. Bapak pereda minum nyeri. obat pereda nyeri. Jadi kan di sini ya Baik. permasalahannya ya, ini untuk Bapak juga dan pemirsa di rumah yang mengalami nyeri pinggang, ini kan masalahnya adalah di mekanis sebenarnya ya. Karena adanya tulang belakang yang mengalami kesalahan posturnya. Dan ini dibuktikan dengan nyeri pinggang yang menjalar hingga ke kaki. Ya pemirsa di rumah kita lihat sama-sama ya. Kenapa bisa menjalar ya? Ini adalah bagian tubuh kita. Kalau saya garis yang kuning-kuning ini adalah syaraf ya, ada di syaraf tulang belakang kita dan ada syaraf tepi di sana. Nah, kalau pemirsa bisa lihat di sini, ketika terjadi jepitan di antara tulang belakang di area sini, maka ini akan berpengaruh terhadap aliran syaraf yang menjalar di area kakinya. Jadi, kalau misalkan terjepitnya di area pinggang, maka area pinggang ke kaki itu juga akan berpengaruh. Dan ini akan juga berpengaruh terhadap produktivitas atau aktivitas dari syaraf tersebut ya Mas Boy ya? Ya, ini juga akan berpengaruh untuk kita buang air kecil dan buang air besar. Ya, kalau ada saraf di sana yang terganggu, ini biasanya susah untuk mengontrol untuk buang air kecil dan mengontrol untuk buang air besar. Kemana-mana ya ternyata. Kemana-mana, betul. Ya, kalau bahkan- dibiarkan juga nanti akhirnya kakinya tidak bisa bergerak atau jadi kelumpuhan, kemudian masa Sebentar, ototnya jadi sebentar. mengecil. Terburuk bisa terjadi kelumpuhan. Betul. Karena kan sering ya terjadi ya bahwa kalau misalkan orang yang mengalami syaraf terjepit itu rasa nyeri diawali dengan rasa nyeri. Dari rasa nyeri ada rasa kesemutan, kebas akhirnya mati rasa. Itulah yang menyebabkan yang namanya terjadi kelumpuhan. Ya, dan tadi menarik Bapak minum obat pereda nyeri. Ini hati-hati juga Beli pemirsa. sendiri. Betul. Beli sendiri tanpa terkontrol dan obat pereda nyeri itu akan berisiko pada lambung Bapak kalau Bapak minum tanpa pengawasan dokter ya. Dan ini hanya menghilangkan sesaat ya, bukan menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi artinya Bapak ini posturnya kalau beraktivitas, jalan, duduk, mengangkat barang berat nih pemirsa juga harus perhatikan betul ya, harus dengan postur yang baik supaya tidak bermasalah pada tulang punggung. Oke, tapi tenang Pak Syafi'i dan juga pemirsa, jika Anda punya masalah yang sama, saraf terjepit, sakit pinggang gitu kan ya, Go Healthy selalu hadir dengan solusi. Nah, kira-kira solusinya apa nih Mas Pin? Oke, jadi tadi udah dijelasin ya sama Mas Boy sama Mas Nurman bahwa ini kan tulang belakang kita. Tulang belakang kita. Ini posisinya adalah kita hadap ke situ. Jadi harusnya kan lengkung pinggang kita harusnya kayak gini, saya kebalik gini. Di sini ada ototnya, ada ototnya yang menjaga di sini. Nah, biasanya orang sakit pinggang itu kan karena kalau dirangkum ada dua utamanya, yaitu ototnya yang di sini kram, bisa juga karena masalah di tulang pinggangnya. Sini yang masalah. Oh, jadi sakit pinggang itu kalau nggak otot tulang gitu ya? Ya, Oke. di sini sehingga sampai saraf jepit. Nah, jadi kalau mau mengatasi akar masalahnya berarti dua ini yang diperbaiki dong. Makanya saya memperkenalkan ada satu produk namanya Dr. Q Lumbar Traction Device. Apa yang dilakukan oleh Dr. Q Lumbar Traction Device kepada tulang belakang kita? Ya, jadi cukup Anda nanti tiduran di atasnya. Alat ini ada 5 teknologi gabung jadi satu. Jadi pertama, untuk otot itu kita bantu dengan infrared heating. Jadi dengan infrared heating itu dihangatkan, dipanaskan di pinggang kita sehingga ototnya mengalami relaksasi. Ya kan? Dengan otot relaksasi makanya rasa nyeri akan berkurang. Kedua, kita menggunakan teknologi yaitu vibration massage. Jadi dengan kekuatan 3000 RPM itu akan menggetarkan sampai otot dalam itu sehingga mengalami relaksasi. Jadi habis dipanasin, Ya. digetarkan seolah dipijat gitu ya? Betul sekali. Oke. Sehingga dikombinasikan biar ototnya mengalami relaksasi lebih maksimal lagi. Kayak gitu. Nah, ketiga, kita butuh dong aliran darah lebih lancar di situ. Ya. Makanya menggunakan medical magnet. Medical magnet. Karena kalau misalnya aliran darah situ bagus kan oksigen, nutrisi itu kan juga lebih bagus sehingga membantu pemulihan juga. Dan juga bersifat anti radang, jadi mengurangi proses radang di pinggang kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sakit pinggang karena otot ya berarti sudah bisa dibantu dengan dari 3 teknologi tersebut. Nah, sekarang masalah yang berikutnya adalah tulang dong. Tulangnya. Nah, berarti kita bisa menggunakan teknologi keempat, yaitu dynamic traction. Jadi kita harus melakukan peregangan pada tulang pinggang kita sehingga
regang dan bentuk normal lagi. Jadi kan tadi kalau misalnya kita orang sakit pinggang suka yang lengkung pinggangnya aja agak lurus. Sehingga tekan bantalan besar sehingga bikin menonjol keluar menekan saraf. Berarti kan kita harus perbaiki pelan-pelan dong, kayak kebalik lagi. Makanya alat ini bisa menggunakan TotoQ ini bisa melakukan traksi secara pelan-pelan. Jadi regangi, Diregangkan. pelan-pelan sedikit demi sedikit. Nah, kayak gini. Sehingga kita harus perbaiki sedikit demi sedikit baru bisa memperbaiki lengkung pinggang kita. Karena kita mencederai pinggang kita kan karena bukan sehari 2 hari, terus-menerus. Kayak Bapak tadi kan angkat beban itu hanya pencetus. Tapi kan sebenarnya sehari-hari pasti kan duduk bongkok. Iya. Tiap hari kita melakukan dan sehari berjam-jam mencederai pinggang kita. Makanya kita melakukan dynamic traction untuk memperbaiki lengkung pinggang kita. Sehingga baru bisa memperbaiki yang namanya tadi saraf kejepit tersebut. Teknologi terakhir adalah NMES. Jadi dia memberikan kejutan listrik pada pinggang kita. Tujuannya untuk terjadi kontraksi otot di pinggang. Biar apa? Ototnya itu dilatih, dikuatkan. Dengan otot dikuatkan berarti otomatis beban pada tulang pinggang kita juga akan berkurang. Nah, sehingga mencegah namanya saraf kejepit berulang. Oke. Nah, pemirsa, buat Anda yang punya masalah yang sama seperti Pak Syafi'i, saraf terjepit atau sakit pinggang lah istilahnya ya, dan ingin menggunakan Dr. Q Lumbar Traction Device, mungkin perlu diyakinkan, banyak yang sudah merasa terbantu. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya menderita saraf kejepit, HNP. Saraf kejepit ini sangat sakit ya, sangat sakit sekali. Pada saat tidur pun bergerak juga sakit, apalagi berdiri, apalagi berjalan. Itu luar biasa sakitnya. Setelah menggunakan lumbar traction, setelah kita coba gitu ya, badan kita itu terasa nyaman ya, sama seperti kalau kita habis pijat, itu kan enak ke badan gitu ya. Karena di situ ada pijatnya, ada pemanasnya, ada getaran gitu. Kemudian rasa sakit itu saat itu juga merasa berkurang gitu. Nah, jika Anda punya masalah tentang nyeri pinggang, ya, hari ini kita belajar. Ada solusinya. Dr. Q Lumbar Traction Device dari Gogomol. Ini adalah alat terapi buat nyeri pinggang, 5 teknologi dalam 1 alat. Apa saja? Yang pertama nih, teknologinya ya. Intelligent Dynamic Traction, merenggangkan tulang belakang secara bertahap, jadi bisa mengembalikan bantalan tulang sendi yang menjepit syaraf. Itu yang bikin sakit tuh. Ya. Teknologi yang kedua, infrared heating, dipanaskan. Ya, ini bermanfaat buat merelaksasi otot, jadi efektif mengurangi rasa nyeri di pinggang kita. Yang ketiga, vibration massage. Bayangkan, ada 3.000 getaran per menit untuk melenturkan otot tulang belakang yang mengalami kekakuan. Lalu juga ada 5 medical magnet yang bermanfaat buat mengurangi peradangan dan pada proses penyembuhan nyeri pinggang kita. Yang terakhir, teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini bermanfaat buat memperkuat otot dan mencegah nyeri pinggang berulang, di mana akan ada sinyal-sinyal atau rangsangan-rangsangan listrik buat otot dan syaraf kita ya. Cara menggunakannya gampang, sangat mudah. Anda tinggal berbaring saja di atas Dr. Q Lumbar Traction Device. Nanti alatnya akan otomatis bekerja menterapi tulang belakang kita nih ya. Dan juga dilengkapi dengan remote yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan terapi kita ya. Nah, pemirsa, Dr. Q Lumbar Traction Device ini disarankan buat Anda yang mungkin saat ini punya masalah syaraf kejepit. Ya, atau mungkin yang sering merasakan nyeri pada pinggang, kerja di kantor, duduk lebih banyak daripada bergeraknya, berjam-jam, bertahun-tahun, bayangkan ya. Atau mungkin buat Anda yang punya berat badan berlebih juga penting ya. Ibu rumah tangga juga penting yang kita semua tahu aktivitasnya banyak dan terkadang berat. Termasuk para lansia juga wajib menggunakan, termasuk juga olahragawan. Nah, olahragawan jangan sampai prestasi terganggu. Gara-gara sakit pinggang, harus gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device ini. Ya. Nah, penggunaan Dr. Q Lumbar Traction Device ini lebih baik jika dilakukan secara rutin untuk membantu mengatasi masalah nyeri pinggang Anda. Ya, dan alangkah baiknya juga, buat yang belum pernah sakit pinggang, digunakan juga. Kenapa? Buat pencegahan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jadi buat apa lagi Anda tunda pemirsa, atasi masalah nyeri pinggang sebelum terjadi komplikasi seperti syaraf terjepit, bahkan yang sampai terburuk, Mas Boy tadi bilang kelumpuhan. Caranya bagaimana? Hubungi nomor ini
ya. Hubungi nomor ini untuk mendapatkan informasi detail bagaimana cara mendapatkan Dr. Q Lumbar Traction Device. Kami tunggu ya. Terima kasih pemirsa, Anda telah bersama-sama dengan kami dan menjadi pemirsa setia dari Go Healthy. Tentunya kami selalu terbuka untuk Anda ya atas kritik dan saran. Kami sangat menantikan. Jadi silakan sampaikan melalui email di bawah ini. Ya, Mas Sevi terima kasih, Mas Bin terima kasih, juga Mas Boy, juga Mas Ruma terima kasih buat segala saran-sarannya. Dan tentunya terima kasih pemirsa, Anda telah menjadi pemirsa setia Go Healthy selama ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa take action mulai sekarang juga. Go Healthy pamit, sampai jumpa di Go Healthy berikutnya, cara tepat hidup sehat.